Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Seon dari Trading Academy ID di episode Technical Friday kali ini. Sekarang udah di pertengahan bulan Desember ya. Dari awal masuk bulan Desember ini, gue udah bilang bahwa memang goalnya bakalan bullish, and goalnya bullish sejak bottomnya bahkan hit tanggal 30 November gitu ya. 30 November masuk 1 Desember langsung swing low, bullish terus sampai sekarang dari bottomnya di 1760-an. Sampai sekarang sudah harganya di 1880-an. Ya, jadi memang gue ngomongnya nggak berdasarkan feeling doang atau cuman mengada-ngada doang ya, karena memang gue ngomongnya berdasarkan historical datanya gitu ya. So, itu bisa memberikan, maksudnya itu faktanya gitu yang terjadi di market, dan memang market repeat itself. Jadi ya tiap bulan Desember itu punya probability 80% bakalan bullish ya, 80% lebih bakalan bullish sampai Januari. Nah, ini gue masih expect goal itu masih bisa bullish sampai Januari dari historical data ini. Cuman again memang at the end kita harus melihat kembali ke price action-nya gitu ya. Nah, so untuk teman-teman yang baru join di channel Trading Academy, I welcome you all. Dan tadi ada sedikit info yang sebenarnya sangat penting dan udah gue ulangi dari sejak awal channel ini berdiri ya. Di tahun 2019 gue ada ngomong juga bahwa Desember goal bullish itu terjadi juga di tahun ini 2020 Desember. Sekarang sudah running bullish 1000 pips lebih, dan of course I catch the movement gitu ya. Dan di bulan ini sebenarnya memang goalnya itu it's my biggest pips gain ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru join, perhatikan terus dari update dari channel kita biar teman-teman bisa punya referensi untuk trade, terutama di forex dan gold itu lebih detail lagi. Untuk yang sudah lama stay di sini, I say thank you very much untuk yang mendukung channel ini. Terus dukung channel ini biar kami tetap terus bisa mengedukasi di bidang forex trading ya, terus ke depannya. Oke. Nah, sekarang tadi gue ada bilang bahwa this is a very great month for us. Juga untuk teman-teman yang join di Command Center gitu ya. Teman-teman join Command Center ini kita sudah kasih banyak banget sinyal di bulan ini. Memang mostly di gold ya, karena memang gold Desember bulannya gold gitu ya. Tapi ada beberapa pair lain juga yang kita kasih dari sejak awal Desember, and total kita sudah gain lebih dari 800 pips baru 2 minggu berjalan, dan possibly sampai di akhir bulan kita bakalan hit 1000-an pips. Sekarang pun masih ada GU lagi running 85 pips gitu ya, udah take profit. Gold dari kemarin sudah take profit terus ya. Jadi I'm pretty sure everybody in the community sudah happy sekali ya. Di dalam grup mentorship juga udah pada happy semua, udah happy holiday ya Pak Andre. Thank you. Oke, jadi it's very great month untuk trading di bulan ini, dan gua harap teman-teman semua yang nonton juga mempunyai hasil yang bagus di bulan ini ya. Kalau yang Common Center udah pasti bagus hasilnya. Nah, terus in a pips gain ya, dalam hal dapat pips, gua bulan ini juga I'm very happy karena di bulan ini I got my biggest pips dalam perjalanan trading karir gue bisa hold profit dari bottom sini sampai puncak ya. Seperti yang dilihat dari MetaTrader sini, tinggal sebenarnya kita bisa ngecek aja ya kalau dari MetaTrader itu. Misalnya di sini mana ya? Nah, ini. Boom. Gue udah bilang bahwa memang di Desember tuh bulan bullish to gold. Jadi di waktu tanggal 30 Desember gue ada ambil satu trade buy ya, yang gue hold sampai di hari Kamis kemarin tanggal 17 ya. Dan gue dapat nih kurang lebih sekitaran dari bottom sini ya, gue ambil harganya di situ di 1769 sampai peak di sini kurang lebih dapat hampir 1200 pips ya. Nah, dengan dipotong biaya swap, biaya nginep dan segala macam, karena gue pegangnya sampai 2 minggu trading, 2 minggu trading days, itu sekitaran ya kecil sih, karena memang gue mainnya 0,1 doang. Tapi dalam pips gains ini my biggest pips ya, biarpun ini bukan my biggest profit, tapi gue sangat senang karena gue akhirnya bisa mampu hold lebih dari 1000 pips in a trade gitu ya.
Wow, jadi memang inilah tim yang teman-teman yang tim hold profit ya, jangan loss doang yang di hold gitu ya, apalagi yang pakai broker-broker lokal itu wah udahlah hancur. Jangan sampai di lossnya di hold banyak ya, tapi ya profitnya yang di hold panjang gitu kan, biar ya happy gitu, biru-biru gitu kan, kita dapat profitnya gitu. Nah, dan ya karena memang gue juga percaya bahwa bulan Desember tuh bakalan bullish, makanya gue dan gue mulai dari price actionnya dari sejak memang tidak setiap awal Desember gitu ya dia udah mulai naik goalnya. Nah bisa jadi dia di pertengahan Desember itu baru mulai naik, atau bahkan mungkin dia agak akhir sampai di Januarinya baru mulai naik gitu ya. Nah cuman dari price action yang gue kemarin lihat goal itu, gue percaya sekali kalau goalnya itu sudah bakalan bottom di akhir November gitu ya, karena harganya ini udah jalan lari itu sangat jauh melewati EMA 21 dan 34 di daily time frame-nya ya. Jadi memang dan juga kalau gua ambil di sini bisa nggak ya maksudnya, kita customize dulu, taruh rectangle, insert, oke. Nah kita cek daerah sini ya, memang secara presesinya pun sudah bilang ke gue bahwa memang goalnya itu seharusnya bakalan naik setelah dari tanggal 30 itu ya. Kita cek bisa atau enggak ngambil di M30 kemarin gue lihatnya soalnya. Nah dari sini, nah di M30 nya ini kan udah jelas banget nih ada double bottom kan. Oke. Tapi sebenarnya memang di MT15 nya gue lihat dari sini kan, waktu dia lagi kenceng-kencengnya turun tuh di akhir-akhir November kan goalnya tuh bearish banget tuh, sempat satu hari 1000 pips bahkan ya, tuh luar biasa. Memang kalau lagi bearish goalnya itu jauh lebih 2 kali lipatnya untuk dia naik lah ya. Jadi memang lebih cepat itu dia short sell sebetulnya ketimbang long buy, cuman gue memang lebih suka cari posisi belinya ya. Nah di sini sebenarnya tuh gue udah lihat ada double bottom, nah jadi gue buy aja. Oke, jadi secara price action gue udah lihat bahwa dia juga udah ketahan di level Fibo penting, misalnya ambil dari sini ke sini ya. Tuh di 1.8 tuh dia udah hit dan dia membentuk double bottom. Ini kan udah jelas nih akan ada suatu price reversal. Nah memang awalnya gue tidak mengharap dia jadi trend reversal karena dalam 30 kan dia masih bearish trend nih. Nah cuman ya karena dia at least ada price reversal pun dan ada double bottom, semua konfirmasi untuk gue masuk buy itu ada, jadi gue ambil beli aja waktu itu kan. Nah jadi gue ambil buy, dia langsung naik tapi sempat turun lagi. Nah ketika dia turunnya ini dia tetap tidak mampu break di level 1.8 dari swing yang udah gue ambil ini. And then secara garis besarnya dia kan membentuk double bottom baru nih. Nah ini kan ada confirmation untuk sebenarnya harganya itu bisa lanjut bullish kan. Jadi kalau kita ambil dari sini ke sini dia itu masih double bottom tuh. Nah double bottom kan masih kan. Oke, masih double bottom, lebih besarnya lagi ya gitu ya di M30. Jadi ya gue nggak tutup posisi gue dan gue holdin aja. Plus gue juga kan ini akun $2.000, gue tuh cuma ngambilin 0,1. Jadi kalau gue harus margin call itu gue harus loss tuh sampai 2.000 pips, yang gue rasa stupid banget lah kalau kita sampai loss 2.000 pips gitu ya. Ngapain gue hold sampai 2.000 pips ya, sebelum bahkan cuma 150 atau 200 pips aja gue udah cut loss kalau gue lagi floating loss segitu. Jadi gue nggak mungkin gue tahan 2000 pips stop loss. So itu artinya adalah nggak mungkin gue dengan 0,1 ini ambil trade yang satu ini gue bakal margin call. Makanya gue tenang aja dan bisa hold posisi dari sini sampai puncak, biarpun nggak puncak banget, tapi kita lihat dari daily time frame it pretty much puncak ya, pretty much ini puncak tuh di atas ini kan. Dan gue take profit deh, ini kan buktinya nih, buy garis biru di atas ini. Sebenarnya gue masih mau hold sampai akhir Desember, tapi ya gue ambil dulu aja, gue secure profitnya dulu, and then gue bakalan cari potensi-potensi untuk ambil buy lagi. Nah di Technical Friday kali ini jelas gue bakal bahas tentang gold dan kita analisa dari trading view aja ya. Bukan berarti gue nggak analisa dari trading view ini gue nggak trading gitu ya. Gue trade, ini account gue yang real. Dan beberapa video sebelumnya juga gue ada nunjukin beberapa kali account gue. Jadi if you say I'm not a real trader, I'm sorry to say, tapi gue real trader di sini. Tapi memang untuk menganalisa gue lebih suka di trading view karena toolsnya terus ngelihatnya gitu ya lebih enak aja daripada MetaTrader 4. Nah gue juga merekomendasikan ke teman-teman pakai analisanya di trading view, eksekusi trade-nya jelas dari MetaTrader ya. Oke,
Itu sedikit review dari trade yang gue ambil yang cukup gue banggakan karena itu 1000 pips, itu gue baru pertama kali dapat 1000 pips ya. Biasanya kemarin tuh terakhir gue paling mentok banyak tuh di 400 pips. Nah itu dan juga jadi salah satu trade profit terbesar gue karena gue mainnya satu lot. Ya, jadi gue satu lot dapat 400 pips kurang lebih $4.000, that's my biggest win. And then di sini memang cuma $1.000 tapi in pips gain. Nah ini adalah yang terbesar gue, bahkan 2 kali lipat dari last my biggest profit trades gitu ya. Nah terus sekarang gold, apa yang akan terjadi ke depannya untuk gold ya? Kita masih di pertengahan bulan Desember. Historical data against say itu goldnya bakalan bullish sampai Januari ya. Bagi teman-teman yang belum percaya, ya ini gue udah 2 tahun membuktikannya. Gold itu dari Desember ya, bullish terus sampai Januari. Teman-teman bisa cek juga, ada satu video gue bahas peluang trading di akhir tahun ya, di tahun 2019. Itu ngomong tentang gold juga, dia bisa bullish di bulan Desember and it's happen again. Ya karena memang again it's historical data and market always repeat itself gitu ya. Nah, sekarang gue masih percaya goldnya itu masih bisa bullish, cuman apakah kita ada peluang untuk ambil beli dulu? Gue pribadi belum ngambil posisi buy lagi karena gue habis take profit, cuman gue memang mau lagi mengincar ngambil posisi buy. Dilihat dari weekly time frame, ini udah bagus sekali ya. Di weekly time frame-nya flag-nya ini harusnya bakalan jadi. Dan jika ini jadi, jelas bullish continuation bakalan jalan. Gold supposed to be membentuk all time high yang baru ya. Nah, jadi kalau ini lancar seperti ini, all time high lah ini kan untuk gold, bisa sampai 2200 ya. Nah, coba kan ini very long ya, sangat jauh. Karena kita ngomong pun time frame weekly gitu kan. Satu candle-nya ini kebentuk seminggu sekali. Jadi ya pasti lama gitu ya. Dan secara historical data again, gold itu mentok-mentok bullish-nya tuh sampai Februari akhir. Maret itu dia udah menyentuh peak-nya and then dia mulai koreksi lagi. Nanti juga kita buktiin apakah itu benar atau tidak. Di bulan-bulan Maret gue bakalan mencari posisi peak-nya untuk gold. Nah, jadi peluang untuk bullish-nya gold ini mentok itu sampai Februari ya, sampai Imlek biasanya. Nah, jadi apakah kalau nanti waktu di Imlek bakalan sampai 2200, nobody knows, memangnya nggak ada yang bisa tahu gitu. Jadi kita nggak usah terlalu fokusnya di apakah dia bisa sampai 2200. Kita fokus aja di yang potensially minggu depan atau bulan depan terjadinya gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang potensially minggu depan terjadi karena ini udah jadi swing low, ya jelas ini bakalan harusnya lanjut bullish lagi untuk candlestick weekly di minggu depan. Berarti tanggal ini hari Jumat tanggal 18, berarti buka open market lagi hari Senin tanggal 21 sampai 5 hari perdagangan sampai Merry Christmas, sampai Christmas Day, itu harusnya gold masih bullish ya. Nah, jadi gue masih percaya goldnya masih bakalan naik sampai kurang lebih setidaknya peak di sini tuh di hit di berapa nih? 1960 ya, 1960 tuh dari weekly time frame seharusnya masih bisa di hit sampai minggu depan. Oke. Nah, tinggal problemnya adalah gimana kita mau cari posisi belinya. Nah, ini kan all-nya udah bagus nih. Udah bullish gitu kan, dan swing low-nya udah confirm, jadi belum confirm sih. Kita masih belum tutup candle-nya weekly-nya. Kalau ternyata dia ngekor tutup di bawah sini ya beda cerita gitu ya. Tapi kalau dia tutup seperti sekarang atau bahkan lebih tinggi lagi, it's good ya. Berarti minggu depan hari Senin sampai hari Jumatnya itu bakalan bullish again ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke daily time frame dulu, karena kita nggak bisa cari entry trigger untuk satu time frame saja, makanya kita harus multiple time frame gitu ya. Di daily time frame go-nya sekarang dia sedang memang di level zona Fibonacci 17,2 ya. Dan kalau kita ambil dari sini ke sini juga, dia tuh sebenarnya ini adalah daerah cluster ya. Nah, tuh dia mepet banget dengan 61,8. Jadi memang di sini itu ada daerah cluster yang kuat. Oke, horizontal line aja deh, karena dia mepet sekali ya. Di 1888, 1890 lah ya. 1890 ini adalah daerah cluster area dari Fibonacci-nya. Berarti ada harmonic resistance di situ. And sekarang dia berpotensi juga bahkan di daily time frame-nya membentuk bearish divergence. Oke. Bearish divergence berpotensi terjadi di sini. Kalau udah jadi swing high, I guess akan ada suatu koreksi yang cukup dalam ya.
mungkin bisa reach sampai ke level moving average di daily time frame-nya. Ya, EMA 34 dan 21-nya bisa kesentuh lagi, dan itu juga berpapasan dengan classic support di sini ya. Di 1855 sampai 1860 ya. Nah, dari sini itu bakal menjadi level support lagi yang oke untuk kita mencari posisi beli, dan seharusnya gold tidak tutup harganya di bawah level sini untuk dia melanjutkan bullish-nya. Karena kalau dia tutup di bawah sini berarti swing high jadi, itu berbahaya untuk posisi buy, dan karena memang lagi again bulan Desember ini seharusnya sih untuk potensi bearish itu agak susah ya. Seharusnya tidak terlalu terjadi kayak kemarin kan, di sini udah jadi swing high, tapi setelahnya 3 hari setelahnya dia langsung berhenti turun, price reversal terjadi di sini, and then dia lanjut ABCD bullish-nya ya. Yang awalnya harusnya dia ada gue bahas kan di Technical Friday kemarin, ini seharusnya dia jadi ABCD bearish, tapi ternyata memang karena dia lagi bulan Desember ini ya, lagi gold rush gitu ya, dia tidak jadi bearish, dia tidak jadi ABCD bearish, malahan ininya jadi koreksi doang, and then dia melanjutkan naik. Nah, di sini kan sekarang dia harusnya jadi ABCD bullish nih. Nah, cuman memang di level harga sekarang dia karena ada potensi bearish divergence, jadi ini tidak boleh dipandang sebelah mata, and kita harus tunggu lagi dulu untuk tutup candle hari ini dia ngapain gitu ya. Oke. Nah, ini pun kalau kita hubungkan titik ke titiknya, berpotensi dia juga ada bearish flag, alright, di daily time frame-nya. Jadi memang seharusnya level ini kan trennya nih, dia juga berpapasan dengan daerah-daerah support dari gold untuk sekarang di 1860 sampai 1853. Nah, gue harus memastikan lagi dia di level sini, there's a highly change, dia bakal koreksi sampai sini, and then kalau ternyata dia tidak mampu turun, swing low terbentuk lagi, atau ada rejection seperti hammer, ya intinya mereka ngekor-ngekor shadow, wick-nya mulai kebentuk lagi ke bawah. Nah, itu big change untuk dia langsung loncat lagi sampai target di 1960 yang gue bilang dari time frame weekly-nya. Oke. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi memang secara price action ini ada kemungkinan mau bearish ya, bahkan besar. Bearish divergence, flag bearish, supposed to be dia mau koreksi dulu ya. Nah, jadi kalau kita ambil buy sekarang ini agak tentu ceroboh ya, ceroboh sekali. Nah, kita turunkan lebih lagi ke H4 ya, kita perhatikan di sini ada kemungkinan juga dia kan udah mulai harganya ini udah mulai menghormati EMA 21 dan 34-nya sebagai dynamic support nih ya. Dari sini dia udah mulai bottom. Oke, dari sejak harga gue beli 30 November. Terus dia udah mulai langsung harganya terbang melewati EMA 21 dan 34 yang dulunya dynamic resistance, dia tembus, sekarang menjadi dynamic support ya. Rejection, memang sempat turun lagi di bawah, tapi tidak jauh-jauh meninggalkan ini, langsung ditembus lagi gitu ya. Nah, sekarang ada kemungkinannya dia juga turunnya ini hanya sampai di sini saja. Oke, jadi dia tidak terjadi skenario di time frame daily, tapi dia terjadinya di H4 saja. Rejection di level sini, di harga ini berarti sekitaran, kita coba lihat. 1860 juga ya, memang daerah-daerah support di daily time frame. Jadi confirm juga di sini daerah-daerah supportnya crossing dengan EMA 21 dan 34 di H4 ya, daerah sini memang level support. Nah, this is berarti memang a big change untuk kita ambil buy ya, daerah-daerah yang baik untuk kita ambil beli di daerah sini. Nah, di sini gue berharap dia muncul ya, bullish divergence juga very good untuk menambah momentumnya dia bisa lanjut naik, atau rejection seperti biasa ya. Bagus juga kalau dia bentuk base seperti ini. Oke. Jadi dia turun drastis, and at one point ketika dia sudah hit level 1860 ini, dia membentuk base. Jadi sideways kecil ya. Terus harusnya itu bakalan jadinya bottom, higher low untuk gold di sini, dan dia lanjut naik. Oke. Kita coba breakdown lagi sampai di H1. Paling nanti kalau di H1-nya itu kita bisa mencari chart pattern ya. Biasanya mungkin akan muncul inverted head shoulders, double bottom, triple bottom, falling wedge ya. Nah, jadi cari-cari chart pattern-nya di H1 boleh, atau di M30 untuk membantu kita cari sinyal entry belinya. Right? Dengan begini goldnya masih most likely bakalan lanjut bullish sesuai dengan
historical datanya setiap tahun di bulan Desember dia masih bullish. Hopefully ini bisa terjadi dan kita bisa gain sampai 1960 di target time frame weekly-nya di sini. Oke, jadi targetnya outlook gua bisa sampai 1960. Untuk yang pertama potentially sampai Februari itu bisa sampai 2000 hit lagi. Cuman belum kelihatan jalan menuju 2000-nya, kita nggak usah maruk-maruk dulu, ambil aja yang di 1960 yang lebih berpotensi kelihatan ya. Alright, that's it untuk Technical Friday kali ini dan updatean dari gold-nya ya. It's been a great month ya, baru jalan 2 minggu tapi udah mantep banget untuk kita. I hope teman-teman juga merasakan yang sama. Nah, tapi untuk bisa memastikan kita semua dalam satu kapal yang sama, bisa mendapatkan profit dan belajar barengnya, gue really recommend untuk teman-teman masuk Commander Center. Di sana teman-teman bisa belajar lebih detail lagi dan juga sembari belajar bisa mendapatkan profitnya, karena gue pasti memberikan sinyal yang oke banget di sana ya. Jadi teman-teman bisa tinggal kontak Chris atau datang ke IG kita, follow masuk ke IG kita, di bio ada Chris di situ, atau join our Commander Center service untuk mendapatkan service-nya yang pastinya oke banget. Okay, I'll see you guys again in the next video dan I'll see you guys in the Commander Center. And as always, let the produce you. Salam dari Bye bye.